Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Judin Albi bermaksud untuk menjelaskan terkait two stage of M yang telah didesain. Untuk two stage of M sendiri dia terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah differential amplifier dan yang kedua yaitu common source amplifier. Untuk differential amplifier sendiri terdapat current mirror yang mana dia berfungsi untuk mengatur arus biasing ke differential pair yang akan memperkuat sinyal yang masuk dari VN1 dan VN2. Jadi dua sinyal ini akan diperkuat menjadi sinyal output yang lebih besar yang akan diarahkan ke bagian CS amplifier. Jadi di sini ada I5, jadi arus I5 ini berhubungan dengan arus yang ada di sini, yaitu I3 ya. I3 dia akan sama dengan setengah dari I5. Dan I5 sendiri dia nilainya akan sama dengan arus referensi di sini. Jadi seharusnya nilai I5 sini adalah 26,6 karena sesuai dengan arus referensi. Selanjutnya untuk bagian uh, common source amplifier, di sini ada CC atau compensation capacitor. Fungsinya adalah untuk mengkompensasi dampak dari pole, yang mana dia akan mempengaruhi kestabilan sistem. Eh, jadi untuk memperoleh sistem yang stabil, maka phase margin yang diinginkan adalah 60 derajat, yang mana terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk eh, phase margin 60 derajat, yaitu jadi nilai CC dia harus lebih besar dari 0,22 CL. Nah, kemudian selain itu CC juga berpengaruh terhadap nilai SR, slew rate, di mana SR dia rumusnya adalah I5 per CC. Jadi ketika nilai CC-nya lebih kecil, maka SR-nya dapat naik. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, di sini ada transistor yang fungsinya akan memperkuat sinyal dari bagian differential amplifier dan dikeluarkan ke drain sehingga diperoleh nilai tegangan output yang telah diamplifikasi oleh kedua bagian stage amplifier. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian analisis matematis. Uh, jadi berikut adalah hasil perhitungan teoritis yang telah dilakukan dan telah disesuaikan dengan kriteria desain dan konstanta desain yang telah diberikan. Untuk ini AV 120 desibel dan berbagai macam parameter lainnya yang telah berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya yang berdasarkan dengan nilai NPM. Yang di sini telah dilakukan perhitungan sedemikian rupa, diperoleh berbagai macam parameter-parameter turunan. Untuk parameter yang dapat kita coba evaluasi nilainya adalah AV dan daya disipasi. Untuk AV yang diperoleh, dia sebesar 91,79 desibel. Yang mana nilainya ini lebih rendah dari AV yang diharapkan, target AV yang diharapkan yaitu 120, sehingga target AV ini tidak dapat tercapai. Kemudian untuk daya disipasi, di sini kita peroleh 69,75 miliwatt, dan daya disipasi yang seharusnya sebagai target yang ingin kita capai, dia harusnya lebih kecil dari 10 miliwatt, sehingga selisihnya cukup jauh, sehingga kriteria desain satu ini tidak dapat kita capai. Selanjutnya yaitu kita akan membahas hasil simulasi. Di sini saya akan melakukan simulasi AC analysis dan kita dapat peroleh bode plot. Di sini saya akan memperoleh nilai AV. AV-nya adalah 80,42 desibel, yang mana nilainya juga lebih rendah dari perhitungan, juga lebih rendah dari kriteria desain. Untuk phase margin, phase marginnya kita peroleh nilai, kita perlu menghitung karena di sini diperoleh nilai 114, maka phase margin 180 derajat dikurangi 114,9, jadi dia akan sekitar 64 derajat sekian. Dan ini nilai sudah lebih besar dari 60 derajat sehingga dapat kita pastikan bahwa sistemnya stabil. Kemudian untuk nilai dari ini adalah gain bandwidth, nilainya 87,99. Jadi nilainya cukup dekat, harus sedikit lebih besar dari
nilai gain by weight kriteria design. Jadi nilainya cukup bagus. Selanjutnya yaitu kita akan menjalankan analisis eh, transient. Nah, ini sudah saya lakukan analisis transient dengan inputan sinyal yaitu berupa pulse. Nah, di sini tegangan V out kita dapat memperoleh nilai dari slew rate SR dengan melakukan perbandingan nilai, karena kita tahu bahwa nilai dari SR ada sama dengan delta V per delta T, T ya, T waktu, sehingga di sini diperoleh nilai. Di sini kita dapat langsung peroleh nilai dari SR. Di sini ada slope, dan ini juga merepresentasikan kemiringan atau slope gradient dari garis ini, sehingga diperoleh nilai min 3,86. Dan ini nilainya masih lebih rendah dari target kriteria desain yang kita capai, mengingat target kriteria desain yang kita capai adalah harus lebih besar dari 7, sedangkan untuk hasil simulasi dia masih di bawah nilai 7. Sehingga untuk eh, target tidak tercapai. Yang mana nilai ini juga akan mempengaruhi nilai dari berbagai parameter lain seperti arus I5 yang nanti akan kita coba simulasikan juga. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi DC sweep. Jadi nilai DC sweep dia diperoleh ketika gradiennya positif. Dan di sini saya peroleh nilai minimum ketika gradien mulai positif adalah 400 milivolt atau 0,4 volt, yang mana ini merepresentasikan nilai ICMR atau ACMR. Nilainya seharusnya dia -1 dan maksimal ada 1,5. Sedangkan yang kita peroleh berdasarkan simulasi adalah 0,4 dan 1,89 untuk ICMR maksimum. Sehingga terdapat deviasi nilai dari parameter ICMR yang kita peroleh, yang mana menyebabkan perbedaan nilai dengan hasil perhitungan yang kita lakukan. Nilai ICMR-nya juga cukup sensitif pengaruhnya terhadap dimensi M3 maupun transistor M3 dan VDS5, mengingat uh, tegangan VDS5 dia dipengaruhi oleh ICMR minimum, dan untuk M3 dia dipengaruhi oleh ICMR maksimum, sehingga dan ada beberapa parameter turunan lainnya yang dipengaruhi oleh kedua parameter ini, sehingga dapat menyebabkan perbedaan nilai terhadap baik itu gain maupun beberapa parameter lainnya. Selanjutnya kita akan menganalisis nilai dari arus. Di sini saya kembali melakukan transient analysis, dan di sini saya akan melihat nilai dari arus I5. I5. Nah, di sini I5 kita dapat peroleh nilai rata-ratanya yaitu 16,11 mikroampere. Yang mana nilainya dia lebih rendah dari nilai I5 perhitungan yang seharusnya sama dengan nilai arus referensi di sini yaitu 26,6 mikro. Sedangkan yang kita peroleh adalah 16,11 mikroampere. Ini juga dapat kita lakukan perhitungan untuk tegangan daya disipasi. Mengingat daya disipasi dia perhitungannya dipengaruhi oleh I6 dan I5. Dia bergantung pada I6 dan I5. I6 kita I5 tadi sudah kita peroleh, ada perbedaan nilai, dan I6 kita juga dapat kita lihat nilainya sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik dari I6, dan kita peroleh nilai dari I6 yaitu min 9,42, yang mana nilai dari hasil simulasi ini dia memiliki selisih. Ini adalah dari perhitungan 18, ini adalah mikroampere. Ketika kita konversi ke miliampere, jadi dia sekitar mungkin 18, sekian ampere. 18 sekian ampere, maka perbedaannya mungkin hampir setengah kali. Sehingga untuk daya disipasi yang kita peroleh berdasarkan hal yang telah saya hitung dalam laporan, nah di sini kita bisa lihat bahwa selisihnya hampir setengah ya, setengah kali. Mengingat arus I5 nilainya sangat kecil jika kita bandingkan dengan arus I6, maka yang dominan adalah I6, pengaruhnya I6 menjadi lebih besar, sehingga nilai dari I6 menjadi cukup menonjol terhadap pengaruh daya disipasi. Jadi dapat kita peroleh perbedaan nilainya, hasil simulasi lebih rendah dari perhitungan teoritis. Walaupun begitu, nilai dari kedua parameter ini masih tidak dapat memenuhi target kriteria yang seharusnya kurang dari 10 miliwatt. Jadi sekian penjelasan terkait two stage of M yang dilakukan, dan terima kasih.